Kita jadikan pernyataan ayah dari anak tadi, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, sebagai doa permohonan kita, yang juga seringkali kurang percaya. Mari kita berusaha untuk tetap berani tekun berdoa, sekalipun mungkin apa yang kita mohon tidak kunjung terwujud. Mari kita berani menyerahkan diri seutuhnya kepada kasih Tuhan sendiri, berani membuka diri untuk dituntun oleh Tuhan dan membiarkan Dia sungguh terlibat dalam hidup kita. Dengan cara itulah, maka Tuhan akan dapat bekerja seturut kehendaknya. Dengan cara itulah, maka Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik bagi kita semua, juga atas hal-hal yang seakan-akan tidak mungkin terwujud dalam hidup kita. Biarkanlah Tuhan melakukan segala yang baik berkat iman dan ketekunan kita dalam doa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, singkirkanlah segala kuasa kejahatan dari bumi ini, dan nyalakanlah api daya kehidupan yang telah disulut oleh Yesus Putra-Mu demi keselamatan semua orang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana pohon baik, maka kebijaksanaan hidup seorang Kristiani tidak akan menghasilkan buah kejahatan, terlebih iri hati dan kesombongan. Kebijaksanaan itu bersifat cinta kasih kepada sesama, tidak mementingkan diri sendiri, penuh belas kasih dan cinta damai, dan hasilnya damai serta hati yang tulus. Inilah yang kembali diingatkan kepada kita semua oleh Yakobus dalam suratnya yang diwartakan kepada kita pada pagi hari ini. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan memohon kerahiman Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, semoga kami lembut hati dan bijaksana berkat semua sabda tentang dirimu, yaitu Yesus Putra-Mu. Semoga belas kasih-Mu selalu menguasai hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara kalian yang bijak dan berbudi? Baiklah ia menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak,
aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika sudah sampai di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jujur, tidak jarang sekalipun kita ini seringkali atau selalu berdoa, tetapi ketika kita berdoa, muncul juga keraguan-raguan. Keraguan-raguan, akankah seruan saya yang saya sampaikan lewat doa kepada Tuhan bisa terwujud nyata? Keraguan-raguan, akankah doa itu sungguh menguatkan saya dalam menghadapi masalah besar, mampu memberikan jalan keluar kepada saya untuk sesuatu yang sulit? Dan tidak jarang pada akhirnya kita harus berhenti berdoa. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengar, dikisahkan Yesus yang pada akhirnya menyembuhkan anak yang bisu karena kerasukan roh jahat. Padahal para murid yang lebih dahulu ditemui oleh ayah yang anaknya bisu ini tidak mampu melakukan itu. Bahkan kita dengar tadi, ayah tadi seakan-akan memprotes para murid yang tidak mampu menyembuhkan, mengusir roh jahat untuk keluar dari anaknya yang bisu itu. Kerumunan orang banyak itu menjadi ribut. Padahal kita tahu, mungkin mereka juga tahu, para murid diutus oleh Yesus salah satunya untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan mereka yang sakit. Lewat kejadian yang mengherankan itu, pada akhirnya para murid sendiri, mungkin karena penasaran atas apa yang bisa dilakukan Yesus, bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Atau mungkin juga dibahasakan secara lain, mengapa kami gagal untuk menyembuhkan anak itu? Lalu Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, lewat kisah ini ada dua hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Pertama, betapa pentingnya iman sebagai suatu yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Itulah yang kita dengar tadi ketika Yesus menanggapi pernyataan ayah dari anak tadi. Oleh karena itu, jika engkau dapat, tolong kasihanilah kami. Lalu Yesus menegaskan, tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang sungguh percaya. Bagi orang yang sungguh beriman, Allah akan berbuat apa saja sesuai dengan kehendak hatinya yang sungguh sangat mencintai kita manusia, yang tidak pernah menginginkan kematian, kebinasaan kita manusia. Oleh karena itu, diterangi oleh sabda Tuhan ini, mari kita jadikan
pernyataan ayah dari anak tadi. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini sebagai doa permohonan kita yang juga seringkali kurang percaya. Mari kita berusaha untuk tetap berani tekun berdoa, sekalipun mungkin apa yang kita mohon tidak kunjung terwujud. Mari kita berani menyerahkan diri seutuhnya kepada kasih Tuhan sendiri, berani membuka diri untuk dituntun oleh Tuhan dan membiarkan Dia sungguh terlibat dalam hidup kita. Dengan cara itulah, maka Tuhan akan dapat bekerja seturut kehendaknya. Dengan cara itulah, maka Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik bagi kita semua, juga atas hal-hal yang seakan-akan tidak mungkin terwujud dalam hidup kita. Biarkanlah Tuhan melakukan segala yang baik berkat iman dan ketekunan kita dalam doa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah menyatakan misteri iman kita. Mengaku Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Mengapa kami dapat mengusir roh itu? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, singkirkanlah segala kuasa kejahatan dari bumi ini, dan nyalakanlah api daya kehidupan yang telah disulut oleh Yesus Putra-Mu demi keselamatan semua orang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.